Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 629. Benar sekali, orang ini benar-benar nggak kenal takut. Dia sepertinya memang sedang mencari masalah. Tapi, aku juga mengaguminya. Berbicara seperti ini membutuhkan keberanian. Sebenarnya, siapa yang memberinya nyali sebesar itu? Nggak perlu membahas yang lain, kalau kita hanya fokus pada puisinya. Dari segi sastra, puisi ini sama sekali nggak kalah dari puisi Mengenang Dirga. Aku juga merasa begitu, tapi pemerintah memang nggak berniat untuk menghargai prestasi Tuan Wahyudi. Jadi, perkataannya ini bukan masalah besar, kan? Orang-orang mulai berkomentar. Sementara itu, begitu Wira duduk, Farel langsung mengacungkan jempol ke arahnya sembari memuji. Kak Wira, kamu sungguh mengagumkan. Farel memang benar-benar mengaguminya. Bahkan, keluarga Barus pun tidak berani mengatakan hal semacam ini. Jangan seperti itu, aku nggak layak menerima pujian darimu, ucap Wira sambil tersenyum. Tapi, puisimu ini mungkin akan menyinggung pemerintah. Apa kamu nggak khawatir bahwa Raja Bakir akan membunuhmu? Tanya Farel yang tak sanggup menahan diri. Mendengar hal ini, Wira hanya menjelaskan dengan acuh tak acuh. Kalau ingin membunuhku, dia akan melakukannya sejak lama. Nggak perlu menunggu sampai hari ini. Kalau begitu, bagaimana dengan Lukman? Apa kamu nggak takut bahwa dia akan mengambil tindakan terhadapmu? Dia terlihat sangat marah ketika pergi barusan, tanya Farel lagi. Wira sontak tertawa ketika mendengar pertanyaan Farel. Kemudian, dia hanya berkata sambil tersenyum, kalau dia nggak pergi, lelang ini akan gagal diadakan. Kak Wira, aku masih ingin mengatakan, kamu sungguh mengagumkan, ucap Farel seraya menggeleng. Dia benar-benar sangat terkejut. Sementara itu, Wira tidak ingin berbasa-basi lagi. Dia segera berdiri, lalu menangkupkan tangan kepada semua orang sambil berkata, semuanya puisiku tadi hanya untuk menghibur kita semua. Sekarang, aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepada kalian. Setelah itu, Wira langsung berdiri. Tindakannya ini sontak menarik perhatian semua orang. Aku memiliki beberapa gelas kristal yang sangat bagus. Aku akan menunjukkannya pada kalian, silakan dilihat dulu, timpal Wira. Sembari berkata demikian, dia meminta Danu untuk membawakan barangnya. Kemudian, Wira mengeluarkan sebuah gelas kristal yang memiliki kualitas dan kerajinan yang sangat luar biasa. Saat dipegang dan sinar matahari memantul ke arahnya, gelas tersebut akan menjadi sangat jernih dan terlihat sungguh indah. Ini, gelas kristal, benda ini sangat berharga, bisa-bisanya Wira melelangnya. Astaga, apa yang ingin dilakukan orang ini? Banyak di antara mereka yang terkejut, bahkan Farel yang awalnya kurang berminat pun menjadi sangat tertarik sekarang. Dia menatap gelas kristal ini dengan kagum, lalu berkomentar, benda ini benar-benar bagus. Kak Wira, kamu mempunyai banyak sekali barang bagus. Terakhir kali adalah pedang Treksa dan sekarang gelas kristal ini. Aku sungguh iri padamu. Wira hanya berkata sambil tersenyum, aku nggak akan berbelit-belit. Aku nggak ingin menyimpannya untuk diri sendiri, jadi ingin berbagi dengan kalian. Apabila di antara kalian ada yang menyukainya, bisa mendapatkannya dengan harga 1 miliar gabak. Meskipun 1 miliar gabak termasuk murah, Wira tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang terpenting adalah dia bisa menjualnya dengan cepat dan mendapatkan uang. Harga per gelasnya 1 miliar gabak. Ini sebenarnya nggak terlalu mahal. Aku mendengar bahwa sebelumnya gelas kristal pernah dijual seharga 1,5 miliar gabak. Banyak orang yang terlihat takjub dan berminat untuk membeli. Wira sendiri juga terkejut. Provinsi Jawali memang berbeda. Ada banyak sekali orang kaya di sini. Dia pun kembali menimpali, aku akan menjual 20 gelas. Kalau ada yang berminat, silakan membelinya. Kemudian, Farel langsung mengeluarkan 20 lembar uang kertas tanpa berbasa-basi dan memberikannya kepada Wira. Setelah itu, dia mengambil 2 gelas kristal sembari berkata, kalau nggak membeli barang bagus ini, aku akan merasa bersalah terhadap hubungan persahabatan kita. Melihat tindakan Farel, Wira hanya tersenyum. Pada saat itu, banyak orang pun mendekat untuk membeli gelas kristal ini. Tepat pada saat itu, tiba-tiba suara seseorang terdengar. Gelas kristal ini lumayan bagus, aku akan membeli semuanya. Usai berkata demikian, Wira yang cukup terkejut segera mendongak.
Dia mendapati seorang pria yang sangat percaya diri tengah berjalan ke arahnya. Bab 630. Wira tidak mengenal orang ini. Namun, jelas bahwa orang ini memiliki karisma yang luar biasa. Pria ini pasti merupakan keturunan dari keluarga terhormat. Bukannya itu Tuan Irsyad dari toko uang Tiaga? Ucap Farel yang sangat terkejut. Wira tertegun sejenak, lalu segera bertanya, "Oh, siapa dia?" Farel menjelaskan, pemilik dari toko uang Tiaga di Provinsi Jawali adalah Darsono Pratam dan orang ini adalah putranya, Irsyad Pratam. Perkataan Farel langsung membangkitkan semangat Wira. Dia pun berkata, "Toko uang Tiaga sepertinya cukup kaya, bagus sekali." Kemudian, Wira menoleh ke arah Irsyad dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Irsyad, apakah kamu ingin membeli semuanya?" Irsyad mengangguk sembari menjawab, "Tentu, bukannya itu hanya 18 miliar gabak. Aku akan membeli semuanya. Lagi pula, aku bisa menghasilkan banyak keuntungan dengan melelangnya lain kali, kan?" Setelah mengucapkan kata-kata ini, Irsyad langsung mengeluarkan segepok uang kertas dan memberikannya kepada Wira. Melihat situasi ini, Wira memicingkan matanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Baguslah kalau Tuan Irsyad begitu menyukainya." Kemudian, Wira menyerahkan gelas kristal kepada Irsyad, sementara uang kertasnya diserahkan kepada Danu. "Kak Wira bukan orang biasa. Kalau ada waktu, silakan mengunjungi toko uang Tiaga. Aku akan mentraktirmu. Kita bisa meminum teh dan menikmati puisi bersama," ajak Irsyad. Setelah itu, dia langsung pergi dengaran gelas-gelas kristalnya tanpa ragu sama sekali. Wira awalnya mengira akan sulit untuk menjualnya. Namun, tidak disangka gelas-gelasnya langsung laku dalam sekejap. Kini, dia memiliki uang tambahan sejumlah 20 miliar gabak. Ini bukanlah nominal yang kecil. Setelah menjual semua gelas kristal, tugas Wira dapat dianggap selesai. Kini, sudah waktunya bagi Wira untuk kembali ke Dusun Darmadi. Apalagi, dia juga sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi puisi Nasaka. Setelah berpamitan dengan Farel, dia langsung beranjak pergi. "Sayang, apakah puisi yang kamu lontarkan hari ini akan mendatangkan masalah?" tanya Wulan yang sangat cemas. "Hehe, kamu khawatir?" "Iya," tanya Wira yang bahkan masih bisa bercanda. Wulan menjawab, "Aku tentu khawatir, tapi kamu selalu melakukan segala hal untuk suatu alasan. Jadi menurutku pasti ada maksud lain di balik puisi ini. Tapi, setelah memikirkannya cukup lama, aku masih nggak paham." Wulan memandang suaminya dengan kebingungan. Sepanjang perjalanan ini, wanita itu benar-benar berpikir keras, tetapi dia tidak dapat memahami alasan suaminya yang sangat cerdas itu, memilih untuk memprovokasi pemerintah. Wira pun tersenyum dan mengelus hidung kecil istrinya. Kemudian, dia menatap Wulan sembari berkata, "Maaf sudah membuatmu cemas. Tapi, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Orang lain mungkin berpikir bahwa aku mengabaikan pemerintah dan memberontak, tapi Raja Bakir nggak akan berpikir seperti itu." Usai mendengarkan penjelasan Wira, Wulan malah menjadi makin bingung sehingga buru-buru bertanya, "Dia nggak akan berpikir seperti itu. Kalau begitu, bagaimana Raja Bakir akan merespons hal ini?" Wira pun menjawab sambil tersenyum, "Dia akan sangat senang karena aku nggak memiliki ambisi politik. Bahkan, mungkin saja dia akan memberiku sebuah jabatan resmi." "Apa? Bagaimana mungkin? Apakah Raja Bakir akan melakukan hal ini?" ucap Wulan yang tak bisa mempercayai perkataan Wira. Apabila bukan suaminya yang berkata demikian, Wulan pasti akan mencemoohnya. "Tentu saja," jawab Wira sambil tersenyum. Setelah itu, dia tidak menjelaskan lebih lanjut lagi. Dalam perjalanan pulang, ekspresi wajah Lukman terlihat sangat muram. Hatta tak kuasa berkomentar, "Ayah, kenapa kamu berekspresi seperti itu? Wira akan segera tertimpa batu, jadi kita seharusnya merasa senang." Lukman memicingkan mata dan merenung sejenak, lalu menjawab, "Situasinya memang seperti itu, tapi aku sama sekali nggak mengerti apa alasan Wira mengatakan hal ini. Apakah dia hanya ingin mencemooh? Nggak mungkin, ini nggak sesuai dengan karakternya." Bab 631. Sementara itu, Hatta hanya menggeleng dan tidak terlalu peduli. Dia yakin bahwa puisi ini akan tersebar besok dan pada akhirnya akan diketahui oleh pemerintah. Itu sebabnya, Hatta berkata, "Ayah, kita nggak perlu khawatir tentang ini. Begitu Raja Bakir mengetahuinya, dia pasti nggak akan melepaskan Wira begitu saja." Lukman mengangguk setuju seraya berkata,
Semoga begitu. Pada saat yang sama, puisi tersebut telah tersebar luas di Provinsi Jawali. Keesokan harinya, banyak orang telah mengetahui tentang insiden tersebut. Saat ini, di ruang kerja Istana Kerajaan Nuala, Raja Bakir tengah membaca puisi itu. Hanya saja, raut wajahnya tampak sangat marah. Dimas segera berkomentar, "Yang mulia, beraninya Wira mengeluh dan menghina pemerintah. Kita tidak boleh membiarkannya. Hamba menyarankan agar dia segera dieksekusi di depan umum." Saat ini, keenam menteri hadir di ruang kerja, beserta dengan kedua penasihat. Akan tetapi, faksi penasihat kiri tampak sangat khawatir. Mereka Wira adalah individu merasa bahwa yang hebat, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pria itu akan menulis puisi yang begitu provokatif. Seseorang dari faksi penasihat kanan menimpali, "Benar, Yang Mulia. Ini adalah penghinaan terhadap pemerintah. Kita tidak bisa mentoleransinya." Raja Bakir memandang faksi penasihat kiri. Lantaran mereka tidak berkomentar, dia pun bertanya, "Adakah yang ingin disampaikan oleh penasihat kiri?" Kemal bergegas menangkupkan tangan sembari berbicara, "Yang Mulia, hamba berpikir bahwa puisi Wira memang terkesan provokatif, tapi dia sebenarnya sedang mengungkapkan sesuatu." Raja Bakir tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi terkejut, "Oh, apa yang ingin disampaikan olehnya?" Kemal pun menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia menjelaskan, "Yang Mulia, Wira adalah individu yang sangat berbakat. Mungkin dia kesal karena tidak dihargai oleh pemerintah atas segala prestasinya. Hamba hanya khawatir, puisinya ini akan dibaca oleh lebih banyak orang, lalu mereka akan merasa terinspirasi." Begitu Raja Bakir mendengarkan penjelasan Kemal, dia sontak mengernyit. Meskipun Kemal tidak mengatakannya secara langsung, dia mampu memahami pesan tersirat di baliknya. Raja Bakir menyadari bahwa di seluruh kerajaan, ada banyak orang yang merasa tidak dihargai oleh pemerintah. Sementara itu, puisi Wira mungkin benar-benar dapat menginspirasi mereka. Pada saat ini, Ardi angkat bicara, "Yang Mulia, karena Wira memiliki keluhan seperti itu, bagaimana kalau kita memberinya jabatan resmi? Hal ini bahkan bisa menunjukkan kedermawanan dan kebesaran hati Yang Mulia." Raja Bakir cukup terkejut mendengarnya. Selama ini, faksi penasihat kanan tidak pernah menyukai Wira, tetapi kini mereka bahkan bersedia membelanya. Hal ini benar-benar di luar dugaan Raja Bakir. "Mengenai masalah ini, aku akan mempertimbangkannya baik-baik. Dia hanya seorang cendekiawan, jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan. Kalian sudah boleh pergi," ucap Raja Bakir. Dia enggan membahas lebih lanjut sehingga langsung pergi begitu saja. Akan tetapi, wajahnya malah menyunggingkan senyuman. "Luar biasa, Wira dan Putro. Kalian memang unik karena menarik perhatianku dengan cara ini. Sayangnya, tindakan seperti ini malah makin mendekatkan diri kalian dengan ajal," ucap Raja Bakir seraya menggeleng dan tersenyum. Pada malam harinya, Raja Bakir langsung mengeluarkan dekret kerajaan. Dia berkata, "Wira sangat berbakat. Kalau begitu, biarkan dia menjadi sekretaris utama di Provinsi Jawali. Jabatan ini bisa dianggap cukup layak. Dengan begitu, nggak akan ada yang mengkritik diriku nggak berperasaan lagi." Setelah itu, dekret kerajaan langsung dikeluarkan. Hanya dalam waktu 2 hari, dekret kerajaan telah tiba di Provinsi Jawali. Ketika Lukman melihat dekret kerajaan ini, dia tertegun sejenak dan mengernyit. Dia tidak memahami maksud Raja Bakir yang memberikan jabatan rendah kepada Wira. Akan tetapi, Lukman sama sekali tidak ragu. Dia langsung mengutus orang untuk memanggil Wira dengan membawa dekret kerajaan tersebut. Saat pengawal pribadi Lukman bertemu dengan Wira, dia segera menyampaikan, "Wira, kamu telah diangkat menjadi sekretaris utama di Provinsi Jawali. Harap segera mengunjungi kantor gubernur untuk memberi penghormatan kepada gubernur." Petik 2.